Sebuah analisa yang cukup cermat, ya. Ini bagus sekali, dan pada malam hari ini saya akan jawab karena ada beberapa yang suka bertanya seperti itu. Yesus kan tidak pernah menyebutkan dia Tuhan. Bagaimana kok orang Kristen menjadikan dia Tuhan? Sebetulnya bukan orang Kristen menjadikan dia Tuhan. Orang Kristen itu cuma kumpulan. Jadi sebetulnya semua manusia itu kalau mau melihat dengan fair, mau melihat dengan sesungguhnya, dia adalah Tuhan. Mari kita akan buktikan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar. Jadi kalau dikatakan dia tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan, memang seharusnya seperti itu. Jadi itu yang benar. Kalau Yesus yang mengatakan aku Tuhan, wah, saya pun juga curiga. Saya pun juga tidak yakin kalau dia yang mengatakan. Tapi kalau manusia yang mengatakan dia Tuhan, wah, itu saya angkat jempol. Kenapa? Karena manusia yang membuktikan. Manusia ini kan pengen bukti. Jadi kalau tanpa bukti, mereka tidak mungkin bisa mengatakan dia adalah Tuhan. Jadi di situ kita melihat bahwa ini adalah sebuah kebenaran yang sejati. Dia, Tuhan itu diakui oleh manusia, bukan dia yang mengakui. Sama misalnya seperti kita melihat orang cantik. Kalau misalnya dia berkata, aku cantik. Wah, saya justru curiga, saya justru ragu kalau dia bicara seperti itu. Tapi kalau orang lain yang bilang dia cantik, ini kebenarannya tidak bisa diragukan. Karena apa? Karena orang lain yang bersaksi. Apalagi kalau begitu banyak kesaksian tentang siapa dia. Misalnya orang ini cantik, atau misalnya orang berkata, orang ini kuat sekali. Kalau misalnya dia berkata, aku kuat, aku kuat, aku kuat. Itu omongan kamu. Tapi kalau orang lain yang ngomong, ini luar biasa. Makanya Tuhan itu, Yesus itu tidak pernah mau keluar dari mulutnya menyebutnya dirinya Tuhan. Supaya apa? Supaya manusialah yang bersaksi bahwa dia adalah Tuhan. Nah, kalau manusia yang bersaksi dia adalah Tuhan, ini sesuatu yang tidak bisa diragukan. Karena apa? Karena yang ngomong manusia, bukan dia. Kalau kita perhatikan pengadilan, ya, itu biasanya dibutuhkan beberapa saksi, bahkan sampai saksi ahli pun harus dihadirkan. Kenapa? Karena dibutuhkan keterangan dari luar. Bukan yang si terdakwa yang punya keterangan yang diakui oleh hakim. Dia bisa ngomong aja, saya nggak buat itu, saya nggak bunuh dia kok, saya nggak tusuk sama dia, saya cuma pegang pisau itu, cuma potong kue waktu itu, saya nggak tusuk dia loh. Tapi karena kebenaran ini, saksi ada, dan ada beberapa saksi yang menyatakan dia membunuh, aku lihat dia tusuk. Bahkan apalagi kalau sampai motret, dia foto, ini pada waktu dia tusuk, ini fotonya hakim. Dan ini sudah nggak bisa dibantah. Karena apa? Karena orang lain yang bersaksi. Jadi ini memang sesuatu yang jeli. Saya hargai, ini adalah orang-orang yang cermat. Tapi saya ingin katakan, kebenaran itu seperti itu. Jadi orang yang harus bersaksi, bukan dia. Kalau dia yang bersaksi, wah, saya juga curiga. Saya juga tidak mau percaya dengan begitu mudah Tuhan seperti itu. Ngapain punya Tuhan itu cuma hanya dia yang ngomong dia Tuhan. Tapi kalau orang lain yang ngomong, kalau begitu banyak orang yang ngomong, itu kita tidak bisa ragukan. Itu karena manusia yang bersaksi. Jadi itu adalah sebuah kebenaran yang tidak diragukan. Makanya di dalam firman Tuhan, keterangan 2-3 orang itu perkara sah. Sama dengan pengadilan. Kalau yang lain bersaksi, ada saksi ini, saksi itu, saksi ini, saksi itu dimunculkan. Wah, itu nggak bisa diragukan. Hakim langsung ketok palu, Anda menang. Ini benar, seperti itu kejadiannya. Putusan langsung dijatuhkan. Itulah yang dibutuhkan, bahwa saksi itu harus dari orang lain, ya, bukan dari dirinya sendiri. Jadi kalau kita menyebutkan bahwa dia tidak pernah menyebutkan dirinya Tuhan, ya memang seperti itu. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya ingin tunjukkan kepada kita bahwa dari beberapa kenyataan kita bisa buktikan bahwa dia adalah Tuhan. Yang pertama dari pekerjaannya, ya, dari pekerjaannya. Dia nggak perlu ngomong dia Tuhan, nggak perlu dia ngomong, nggak perlu buka suara kok, diam-diam aja kok. Dari perbuatan, dari pekerjaannya kita akan mengatakan, oh dia Tuhan.
Sama dengan seperti yang saya katakan tadi, dari penampilannya begitu cantik, orang lain yang berkata, oh dia cantik sekali, dia layak untuk dipilih jadi apa? Jadi ratu, jadi orang-orang yang bisa diandalkan karena orang lain yang bersaksi. Nah, dari pekerjaannya itu nyata sekali. Yesus Kristus adalah pribadi yang membangkitkan orang mati. Alkitab tidak, kebenaran Injil ini cuma hanya dicatat 1-2. Firman Tuhan berkata kalau mau dicatat semuanya, tidak ada kitab yang bisa memuat tentang pekerjaan yang dilakukan oleh satu pribadi yang luar biasa ini. Kenapa dia bisa membangkitkan orang mati? Karena dia pegang nafas kehidupan. Kalau dia pegang nafas kehidupan, siapa dia? Jadi dari pekerjaannya saja, dia tidak usah bicara. Di situ kita bisa menyimpulkan, inilah Tuhan, dan dialah yang kita butuhkan. Kalau dia bisa bangkitkan orang mati, Tuhan itu tidak pernah menyerahkan kekuatan seperti itu kepada manusia, kecuali dirinya sendiri. Dia turun menjadi manusia dan dia memiliki kekuatan yang sempurna itu. Itu sebabnya begitu banyak orang mati pada waktu berjumpa dengan dia, karena dia Tuhan kehidupan. Seperti saya katakan, Tuhan itu menciptakan kehidupan. Dia datang mengubahkan kematian menjadi hidup. Itu sebabnya juga orang yang mati di dalam dia satu ketika nanti akan dibangkitkan di dalam kehidupan. Karena apa? Karena dia punya kuasa untuk itu, dan dia sudah tunjukkan di dalam dunia ini. Bukan hanya sejarah, itu dia tunjukkan. Itu begitu banyak mata yang menyaksikan bahwa dia membangkitkan orang mati. Dan ini adalah sebuah berita sukacita bahwa Tuhan hadir di dalam hidup manusia. Tuhan turun di antara manusia, dan Tuhan datang melawat manusia. Itulah berita sukacita yang kita harus terima. Jangan lagi kita berkata, wah, kita nggak tahu dia, bahkan begitu banyak orang yang benci kepada dia. Anda keliru. Tapi kalau Anda mau melakukan itu, silakan saja. Itu sah-sah aja kok. Keputusan masing-masing. Nanti urusannya nanti belakangan kita akan berhadapan dengan kebenaran. Dia Tuhan yang hidup. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan ingin mengingatkan bahwa dia dari pekerjaannya dia adalah Tuhan. Anda masih ingat di dalam Injil ditulis bahwa dia pernah jalan di atas air. Di atas lautan dia pernah jalan. Tidak ada satu manusia pun yang pernah jalan di atas lautan, karena akan ditarik sama setan, akan disedot masuk ke bawah. Itulah yang disebut dengan gravitasi bumi. Kenapa dia tidak ditarik oleh setan? Karena setan tidak bisa tarik dia. Waktu setan mau tarik dia, diperiksa dari atas kepala sampai ke kaki. Ini orang kudus sekali. Dia tempatnya itu bukan di bawah, dia tempatnya di atas. Kalau dia naik ke atas boleh, tapi kalau turun ke bawah nggak boleh. Kenapa? Karena tempat di bawah ini tempatnya setan, tempat penyiksaan alam maut itu ada di bawah. Sama dengan seperti saya bilang, kalau orang berbuat jahat, tempatnya penjara. Tapi kalau dia tidak pernah melakukan kejahatan, bagaimana mungkin dia bisa dimasukkan ke dalam penjara? Itu nggak bisa. Dia bukan tempatnya di situ. Apalagi kalau dia adalah orang yang hebat, dia tempatnya di tempat yang menyenangkan. Nah, seperti itulah. Dia pernah berjalan di atas air. Terus begitu banyak. Kalau saya mau bicara, mungkin 3 hari 3 malam ini juga nggak cukup bicara tentang ketuhanan daripada dia, Tuhan Yesus Kristus. Dia pernah memecah-mecahkan roti dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Itu bisa memberi makan sampai puluhan ribu manusia. Siapa dia kalau bukan Tuhan? Kita perhatikan sama-sama. Satu biji buah-buahan tumbuhan kita tanam di dalam tanah. Kita nggak pernah tahu kenapa dia bisa tumbuh kembali dan terus kemudian menghasilkan buah yang banyak. Hanya satu kesimpulan yang kita bisa katakan, itu pekerjaan Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kenapa roti yang 5 roti dan 2 ekor ikan bisa jadi banyak? Itu hanya satu yang kita bisa simpulkan, itu bukan pekerjaan sulap. Kalau pekerjaan sulap dia cari uang, dia bukan memberi kasih, dia justru berharap ada uang masuk di situ. Tapi Yesus Kristus ini mengubahkan kekurangan, mengubahkan kemiskinan dari yang cuma 5 roti dan 2 ekor ikan itu menjadi ribuan dan begitu banyak sekali. Hanya satu yang kita bisa simpulkan. Apa kesimpulan kita? Dia adalah Tuhan. Dia bukan manusia seperti kita yang terlalu pelit. Kalau memberi sedikit saja kadang-kadang sempuanya jalan, kalkulatornya jalan, dan segala macam jalan. Tapi kalau dia Tuhan, dia tidak pernah hitung-hitungan dengan manusia. Begitu banyak lagi, saya juga jadi bingung mau bicaranya seperti apa karena kejar-kejaran dengan waktu terus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, terlalu banyak ajarannya. Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Jika musuhmu menampar pipi kananmu, pipi kirimu beri juga pipi kananmu.
Anda bisa tahu siapa dia? Tidak ada satu manusia pun yang mampu melakukan ini. Dari pengajarannya saja, dia bisa dibuktikan bahwa dia dari atas. Dia bukan dari manusia, dia bukan dari bawah. Dia benar-benar pribadi yang maha kasih. Dia pribadi yang maha pengampun. Dia pribadi yang begitu luar biasa kebaikannya. Hadir di antara manusia, ingin menyelamatkan hidup manusia. Dimanapun engkau berada, berita sukacita ini bukan buat orang Kristen, buat siapa saja. Bagi engkau yang memang benar-benar ingin menemukan Tuhan menjadi juru selamat kehidupanmu, Dia adalah Tuhan, kebenaran, dan hidup. Dan pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan nomor-nomor SMS yang Anda bisa kirimkan tanggapan atau pertanyaan ataupun permohonan doa di 0852 1247 5667, 0852 1247 5667, atau di PIN BB Anda bisa invite 2979 B275 2979 B275, atau kunjungi website kami di www.yusufmoc.com www.yusufmoc.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.